Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, tepatnya dari kelompok 1 kelas A, akan menjelaskan terkait penugasan mata kuliah perencanaan pengelolaan sampah perkotaan di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Dan berikut ada nama anggota dari kelompok kami. Boleh di next. Baik, untuk penjelasan latar belakang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, yaitu jumlah sampah yang masuk ke TPA belum semua ditangani. Kemudian ada tujuan perencanaan yang pertama yaitu menganalisis kondisi existing pengelolaan sampah di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Lalu yang kedua adalah merencanakan sistem pengolahan sampah di Kecamatan Karangtengah. Dan yang ketiga adalah merencanakan perencanaan tempat pembuangan akhir atau TPA di Kecamatan Karangtengah. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai daerah perencanaan yang kami pilih, yaitu Kecamatan Karangtengah. Yang pertama, mengenai gambaran umumnya bisa dilihat pada layar tersebut merupakan peta administrasi Kecamatan Karangtengah. Luas wilayahnya sendiri sebesar 51,54 km persegi dan terdiri dari 17 kelurahan dengan total jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 68.781 jiwa. Selanjutnya, mengenai PDRB per kapita, ini digunakan sebagai parameter tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu daerah dari tahun ke tahunnya. PDRB per kapita dari Kecamatan Karangtengah sendiri dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang salah satu alasannya karena terdapat pandemi COVID-19 sehingga membuat perekonomian masyarakatnya menurun. Dan terakhir mengenai timbulan sampahnya, rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 0,1982206 kg per orang per hari dan 11,23721 liter per orang per hari, dengan volume timbulan sampah domestik per tahunnya mencapai 96.122,8730 meter kubik per tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuan perencanaan dan perancangan secara operasional. Yang pertama adalah merencanakan sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Karangtengah. Yang kedua, merencanakan sistem pengolahan persampahan di Kecamatan Karangtengah. Yang ketiga adalah melakukan perencanaan TPA di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Lalu untuk waktu perencanaan yaitu 2 bulan dan lokasi perencanaan di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Next. Lalu untuk teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini didasari oleh SNI 192545 tahun 2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. Yang pertama adalah lokasi pengambilan sampel. Lokasi pengambilan sampel itu sendiri di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Lalu alat pengambilan sampel yang terdiri dari trash bag, timbangan, kotak ukur, sarung tangan, meteran, dan masker. Yang ketiga adalah cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel itu sendiri terdiri dari yang pertama, perhitungan jumlah jiwa dan timbulan sampah. Nah, perhitungan jumlah jiwa itu rumusnya S sama dengan JD akar PS. Lalu yang kedua adalah perhitungan jumlah timbulan sampah yaitu K sama dengan S per N. Lalu untuk hasilnya penentuan sampel di kecamatan untuk perhitungan jumlah jiwa didapat 45 jiwa untuk sampel. Lalu perhitungan jumlah timbulan sampah dari perumahan didapatkan 9 KK dengan 4 pendapatan tinggi, 3 pendapatan sedang, dan 2 pendapatan rendah. Hal ini dilakukan dengan rasio pendapatan tinggi 45%, sedang 30%, dan rendah 25%. Next.
Lalu untuk teknik pengolahan dan analisis data, yang pertama adalah pengkajian jumlah penduduk. Pengkajian jumlah penduduk ini dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah geometrik, aritmatika, lalu least square dengan rumus yang tertera di layar. Lalu untuk perhitungan timbulan sampah dilakukan dengan menentukan pertumbuhan kota CS yang dapat dilihat di layar, dan untuk timbulan sampah di tahun-tahun selanjutnya digunakan rumus IN sama dengan GT sama dengan GT dalam kurung 1 plus CS pangkat N. Lalu untuk diagram alir perencanaan pengelolaan sampah perkotaan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak bisa dilihat di layar. Next. Baik, untuk selanjutnya itu ada analisis kondisi existing, di mana kondisi sebenarnya yang terjadi di Kecamatan Karangtengah. Untuk tempat penampungan sampahnya sendiri, hanya yang beroperasi itu ada di Desa Donorejo dengan jumlah kontainer itu hanya 2 kontainer untuk menampung sampah di 17 kelurahan. Nah, untuk aspek operasionalnya sendiri, untuk pewadahan itu jenisnya sendiri beragam, di mana ada yang menggunakan tong sampah dan juga kantong plastik sekali pakai dengan ukuran 10 hingga 40 liter yang dilakukan dengan pola individual. Untuk pengumpulannya sendiri menggunakan armada berupa motor roda 3 dengan pola individual tidak langsung dan komunal langsung. Untuk pemindahan, proses pemindahan dilakukan menggunakan sistem pemindahan langsung yang pada prosesnya dipindahkan secara langsung dari kontainer, dan sistem tidak langsung yang dilakukan secara manual oleh petugas. Untuk pengangkutan, prosesnya dilakukan dengan menggunakan armada arm roll truck dan dump truck, dengan masing-masing armada itu beroperasi setiap hari dengan rute yang berbeda. Next. Selanjutnya itu ada aspek kelembagaan, di mana pengelolaan sampah di Kabupaten Demak itu merupakan tanggung jawab dari DLH Kabupaten Demak, yang kegiatan teknis operasional itu dikelola oleh UPTD, tempat pemrosesan akhir sampah, yaitu berupa penampungan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Untuk aspek peraturan sendiri itu menggunakan atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018. Next. Untuk selanjutnya itu ada aspek pembiayaan, di mana menurut Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2002, retribusi yang dibayarkan oleh warga itu sebesar 5.000 hingga 10.000 melalui RT setempat. Untuk aspek peran serta masyarakat sendiri, masyarakat itu masih menggunakan sistem kumpul angkut buang, sehingga belum ada pemilihan sampah dan belum terbentuk komunitas sampah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada proyeksi penduduk, di mana seperti yang kita ketahui bahwa penduduk merupakan salah satu faktor bertambahnya timbulan sampah, dan dari perhitungan proyeksi penduduk itu sendiri dapat kita ketahui bagaimana pengelolaan sistem sampah yang optimal itu. Dan dari perhitungan penduduk sendiri dapat terdiri dari 3 metode, yang pertama ada aritmatik, geometrik, dan juga least square, dan berikut merupakan hasil perhitungan standar deviasi dari ketiga metode dengan data dari jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai 2020. Next. Nah, dari perhitungan tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk metode yang dapat kita gunakan untuk acuan ke depannya adalah metode aritmatik. Mengapa? Karena dia memiliki standar deviasi paling kecil dibanding 2 metode lainnya, dan dia juga memiliki regresi mendekati 1 atau sama dengan 1. Oleh karenanya, berikut merupakan hasil dari proyeksi pertumbuhan penduduk dengan metode aritmatik. Next. Selanjutnya ada proyeksi PDRB, sama halnya dengan proyeksi penduduk, dia juga memiliki 3 metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan juga least square. Dia juga memiliki 3 jenis, PDRB per kapita, PDRB industri, dan juga PDRB pertanian. Dan perhitungan PDRB industri memiliki fungsi untuk perhitungan timbulan sampah serta perhitungan proyeksi timbulan sampah. Next. Berikut merupakan hasil perbandingan dari ketiga metode, dari ketiga jenis, ada pertanian, industri, dan juga per kapita. Next. Dari tabel ketiga tadi dapat disimpulkan bahwa metode yang dapat kita gunakan acuan untuk pengelolaan perencanaan sampah ke depannya adalah aritmatik. Mengapa? Karena dia juga memiliki standar deviasi terkecil dan juga memiliki regresi mendekati atau sama dengan 1. Dan berikut merupakan hasil perbandingan dari ketiga metode dan juga ketiga jenis PDRB. Next. Selanjutnya dilanjut dengan proyeksi timbulan sampah. Jadi dari perhitungan
PDRB dan juga proyeksi penduduk, kita gunakan acuan untuk menghitung dalam proyeksi timbulan sampah, di mana dia itu menggunakan rumus sebagai berikut untuk pertumbuhan kotanya dan sebagai berikut untuk timbulan sampah. Next. Dari adanya rumus tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita perhitungkan dengan hasil sebagai berikut untuk perhitungan pertumbuhan kota dan untuk proyeksi timbulan sampah. Next. Oke, selanjutnya adalah perencanaan pelayanan. Mengenai pelayanan, kelompok kami sendiri memiliki target, yaitu pada tahun 2030, timbulan sampah di Kecamatan Karangtengah telah terlayani 100%. Kemudian perencanaan tersebut dibuat dengan membutuhkan presentasi penduduk tiap kelurahan di Kecamatan Karangtengah dari tahun 2021 hingga 2030, yang kemudian dibuat asumsi tingkat pelayanan menjadi 4 kategori, yaitu 40%, 68%, 88%, dan 100%. Berikut, next. Oke, berikut rincian perencanaan tingkat pelayanan tiap tahunnya di Kecamatan Karangtengah, di mana mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023, kami merencanakan tingkat pelayanan mencapai 40%, dari tahun 2024 hingga 2026, tingkat pelayanan telah mencapai 68%, dari tahun 2027 hingga tahun 2028, tingkat pelayanan telah mencapai 88%, dan dari tahun 2029 hingga 2030, tingkat pelayanan telah mencapai 100% dengan jumlah sampah yang telah terlayani sebanyak 344,2 meter kubik per hari. Next. Oke, selanjutnya adalah perencanaan aspek teknis operasional. Yang pertama, ada perencanaan pewadahan. Pewadahan di Kecamatan Karangtengah, kami rencanakan menggunakan 3 jenis sampah, yaitu pertama ada tempat sampah warna kuning untuk sampah anorganik, kemudian tempat sampah warna hijau untuk sampah organik, dan tempat sampah warna merah untuk sampah B3. Next. Berikut perencanaan jumlah wadah yang dibutuhkan di Kecamatan Karangtengah, di mana pada tahun awal perencanaan, yaitu pada tahun 2021, dibutuhkan pewadahan sebanyak 42.184 unit tempat sampah, hingga pada tahun 2030 terus terjadi peningkatan jumlah wadah hingga mencapai 50.423 unit tempat sampah. Next. Aspek yang kedua yaitu adalah perencanaan pengumpulan. Pengumpulan sampah di Kecamatan Karangtengah kami rencanakan menggunakan sepeda motor roda 3. Dengan rincian perencanaan jumlah motor roda 3 sebagaimana yang disajikan dalam tabel, yaitu untuk mencapai tingkat pelayanan 40%, dibutuhkan sarana pengumpul hingga sebanyak 90 unit. Untuk mencapai tingkat pelayanan 68%, dibutuhkan sarana pengumpul hingga sebanyak 98 unit. Untuk mencapai tingkat pelayanan 88%, dibutuhkan sarana pengumpul hingga sebanyak 104 unit. Dan yang terakhir, agar sampah dapat terlayani seluruhnya, membutuhkan sarana pengumpul hingga 110 unit. Next. Yang ketiga adalah perencanaan pemindahan. Pemindahan sampah pada Kecamatan Karangtengah direncanakan menggunakan kontainer dengan kapasitas 6 meter kubik, dengan rotasi pengumpulan sebesar 2 rit dan faktor pemadatan sebesar 1,2. Berikut rincian perencanaan pemindahan. Pada tabel itu disebutkan pada tingkat pelayanan 40%, dibutuhkan sarana pemindahan sebanyak 16 unit, pada tingkat pelayanan 68%, dibutuhkan sarana pemindahan sebanyak 28 unit, pada tingkat pelayanan 88%, dibutuhkan sarana pemindahan sebanyak 38 unit, dan pada tingkat pelayanan 100%, dibutuhkan sarana pemindahan sebanyak 41 unit. Next. Aspek yang terakhir adalah perencanaan pengangkutan. Pengangkutan sampah pada Kecamatan Karangtengah direncanakan menggunakan arm roll truck dengan kapasitas 6 meter kubik dan rotasi pengumpulan sebanyak 3 rit. Berikut rincian perencanaan pengangkutan di Kecamatan Karangtengah. Di mana pada tabel disebutkan bahwa pada tingkat pelayanan 40% dibutuhkan sarana pengangkut sebanyak 5 unit, pada tingkat pelayanan 68% dibutuhkan sarana pengangkut hingga sebanyak 10 unit, pada tingkat pelayanan 88% dibutuhkan sarana pengangkut hingga sebanyak 13 unit, dan pada tingkat pelayanan 100% dibutuhkan sarana pengangkut hingga sebanyak 16 unit.
Next, untuk aspek pembiayaannya sendiri, pada aspek pembiayaan dari tahun 2021 hingga 2030 ini diperoleh dari hasil penjumlahan dari seluruh biaya yang telah dianggarkan, meliputi variable cost yang terdiri dari biaya operasional dan pemeliharaan, serta fixed cost yang terdiri dari biaya pokok, subinvestasi penunjang, subtotal gaji pegawai, dan juga biaya penyusutan. Dan seluruh total dari biaya tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Next. Selanjutnya, aspek peraturan mengacu Perbup Demak Nomor 58 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selanjutnya, untuk aspek kelembagaan, Kepala Dinas sebagai pemegang jabatan tertinggi membawahi Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional, 3 Kepala Bidang, dan UPTD. Selanjutnya ada aspek peran serta masyarakat. Di sini dibagi dua tabel. Yang pertama dari tingkat kecamatan, yaitu penyuluhan atau edukasi mengenai perencanaan yang baik dalam berperan serta meminimalisir pembuangan sampah ke TPA. Lalu pada tingkat kelurahan berupa sosialisasi pentingnya pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah. Dan pada tingkat RT RW ada pemilahan sampah dari sumber masing-masing. Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3R, pembentukan KSM, pembinaan, evaluasi, dan reward. Selanjutnya berikut merupakan perencanaan teknis manajemen persampahan. Kesimpulannya, pada tahun 2030, timbulan sampah mencapai 2.216,3 meter kubik per hari. Nah, ini untuk biayanya, dan untuk perencanaan pewadahan sebanyak 50.423 wadah komunal, pengumpulan sebanyak 110 unit motor roda 3, pemindahan sebesar 41 unit kontainer, dan pengangkutan sebanyak 16 unit amrol. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.